Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tia Fitri, saya mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi gerak melingkar beraturan. Bagaimana? Kita langsung saja simak ya. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan memiliki besaran-besaran yang mempengaruhinya, seperti percepatan, kemudian ada perubahan posisi atau perpindahan, dan lain-lain. Sama seperti gerak lurus beraturan, gerak melingkar beraturan juga memiliki besaran-besaran yang mempengaruhi, seperti perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang menghasilkan lintasan berupa lingkaran. Gerak ini biasanya terjadi karena adanya vektor kecepatan dan percepatan yang selalu saling tegak lurus. Besaran-besaran yang digunakan dalam gerak melingkar ini menggunakan besaran sudut. Satuan besaran sudut adalah derajat atau radian. Kemudian apa sih itu gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kelajuan tetap. Contohnya, ada seorang yang bersepeda dengan kelajuan yang tetap, kemudian ada baling-baling kincir angin, kemudian ada lagi putaran dari jarum jam, dan lain-lain. Yang pertama akan kita bahas adalah panjang lintasan dan sudut tempuh. Panjang lintasan yang ditempuh oleh gerak melingkar merupakan suatu lingkaran atau garis lengkung. Persamaannya adalah laju linear dikali selang waktu. Kemudian, saat suatu benda bergerak dalam suatu lintasan lingkaran, maka akan membentuk sudut. Nah, sudut ini disebut sudut tempuh, yaitu besar sudut yang ditempuh oleh gerak melingkar yang satuannya adalah radian. Sudut tempuh ini bisa kita cari dengan mencari kecepatan sudutnya dikali dengan waktu tempuh yang dibutuhkan. Atau kita bisa juga cari dengan cara membagi panjang sudut dengan jari-jari. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah periode dan frekuensi. Sudah pernah dengar ya periode dan frekuensi itu adalah apa? Dalam gerak melingkar beraturan, periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh benda untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Atau bisa kita rumuskan menjadi T besar sama dengan T per M. Sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran yang diperlukan dalam waktu 1 sekon, atau kita bisa tulis persamaannya sama dengan F sama dengan N per T. Baiklah, istilah selanjutnya yang akan kita bahas adalah kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kecepatan sudut adalah suatu kecepatan yang menunjukkan seberapa cepat suatu roda atau suatu lingkaran itu berputar. Sedangkan kecepatan linear atau kelajuan linear itu menunjukkan seberapa cepat kita bergerak maju atau bergerak dalam lintasan tersebut. Pada kelajuan linear kita bisa hitung dengan persamaan 2pi dikali F dibagi T, atau kita bisa cari dengan cara lain, yaitu 2 dikali pi dikali jari-jari dikali frekuensinya. Kalau tadi dibagi dengan periode, yang satu ini dikali dengan frekuensi. Sedangkan untuk mencari kecepatan sudut, kita dapat merumuskan dengan cara yaitu omega dikali 2pi dibagi periode, atau kita bisa menggunakan frekuensi yaitu 2 dikali pi dikali frekuensi. Nah, berdasarkan kedua rumus tersebut, maka ada hubungan antara kelajuan linear dan kecepatan sudut yang dinyatakan dengan kecepatan linear sama dengan omega atau kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Maksudnya seperti apa? Saya akan contoh. Karena poin A dan poin B ini berada dalam satu roda yang sama, pada gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya adalah konstan, sehingga omega A atau kecepatan sudut A akan sama dengan kecepatan sudut B. Kemudian, bagaimana dengan kecepatan linearnya? Bisa kita lihat di sini poin A dan poin B berbeda letaknya. Pada poin A, dia lebih dekat ke titik pusat, sehingga jari-jari yang dihasilkan juga lebih kecil. Sedangkan poin B, dia lebih jauh dari titik pusat, dan jari-jarinya lebih besar. Hal tersebut menyebabkan poin B ini
akan lebih lama memutari lingkaran tersebut dibandingkan poin A. Sehingga jika ingin mengejar si poin A ini, maka dia harus lebih cepat. Oleh karena itu, kecepatan B akan lebih besar dari kecepatan A. Lalu apa hubungannya dengan kecepatan sudut? Hubungannya bisa kita lihat dari persamaan V sama dengan omega kali R, dimana jikalau jari-jarinya lebih besar atau lebih meningkat, maka kecepatan linearnya juga akan lebih besar. Sedangkan untuk kecepatan sudutnya adalah konstan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Jadi, jika ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan mengelilingi suatu lingkaran, satu-satunya percepatan yang dimilikinya adalah percepatan sentripetal, yang juga dikenal dengan percepatan radial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini merupakan gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal, sehingga arah gaya sentripetal dengan percepatan sentripetal sama-sama mengarah ke pusat lingkaran. Jadi, jika ada benda yang bergerak melingkar beraturan dan memiliki massa, kita dapat mencari gaya sentripetalnya dengan cara Fs sama dengan massa atau M dikali percepatan sentripetal. Baiklah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai gerak melingkar beraturan. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.